tangannya di atas bangku. Sontak Mia melihat ke arah tangan Bu Nurul. Tapi anehnya, tangan Bu Nurul sangat pucat. Persis seperti tangan yang melambai di jendela rumah Bagus. Mia lalu mendongak ke atas untuk lebih memastikannya lagi. Dan benar saja, itu mukanya Bu Nurul. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya. Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan tentang kejadian horor yang terjadi pada seorang gadis. Dan karena kejadian ini, sampai-sampai gadis itu sempat mengalami gangguan jiwa. Sebut saja nama gadis itu Mia. Oke, biar gak penasaran, langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang mempunyai cerita horor atau cerita misteri yang berkenan ceritanya dibawakan oleh tim halusinasi, silahkan email kami. Email ada di deskripsi. Oke, langsung aja. Ayo mulai. Tahun 1995, Mia dan keluarganya pindah dari Jakarta ke Bandung. Dan karena itu mau gak mau sekolah Mia juga pindah ke Bandung. Mia ini termasuk anak yang pintar. Nilai sekolahnya saat di Jakarta juga lumayan tinggi. Jadi dia gak kesulitan mencari sekolah baru yang ada di Bandung. Dia masuk di kelas 11, SMA negeri yang lumayan bergengsi di Bandung. Selain pintar, Mia juga anak yang mudah bergaul. Jadi gak heran jika di sekolah yang baru, Mia mudah mendapatkan banyak teman. Dan dari sekian banyak teman di sekolah itu, ada seorang anak yang agak aneh. Sebut saja namanya Bagus. Bagus ini anaknya rada creepy. Tapi bukan karena nakal, melainkan karena dia bisa ngelihat makhluk halus. Suatu hari saat jam pelajaran sudah selesai, Mia masih mencatat pelajaran yang ditulis guru fisika di papan tulis. Setelah semuanya selesai dicatat, Mia mulai memasukkan bukunya ke dalam tas. Saat menoleh ke belakang untuk mengambil tasnya, tiba-tiba Mia terkejut. Mia nggak sendiri. Ada Bagus juga di situ. Si anak aneh. Sepertinya Bagus juga belum selesai mencatat pelajaran fisika. Entah ada angin apa, tiba-tiba Mia mendekati Bagus. Masih lama, kata Mia sekedar basa-basi. Bagus hanya menoleh ke arah Mia tanpa menjawab. Kemudian dia melanjutkan menulis pelajaran lagi. Aku Mia, anak baru, kata Mia sambil menyodorkan tangannya. Gak disangka Bagus menjabat tangan Mia. Bagus. Suara agak berat keluar dari mulut Bagus sambil menjabat tangan Mia. Tapi sama seperti tadi, setelah menjabat tangan Mia, Bagus kembali menulis. Aku liatin kamu sering bicara sendiri. Kata anak-anak kamu bisa ngeliat yang gaib-gaib ya. Apa nggak takut? Tanya Mia. Kenapa kamu tanya itu? Kamu mau tahu? Jawab Bagus. Mendengar jawaban Bagus, Mia hanya mengangguk saja. Iya, aku bisa melihat makhluk halus dan sejenisnya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba aku bicara sendiri. Kata Bagus sambil berdiri dan memasukkan bukunya ke dalam tasnya. Gimana caranya melihat itu? Apa keturunan? Tanya Mia. Sepertinya, pertanyaan basa-basi Mia membuat dia semakin penasaran. Dan Mia ingin tahu lebih dalam lagi. Tapi tanpa dia sadari, rasa ingin tahu itu adalah awal mula petaka yang akan dialami Mia nantinya. Kalau kamu ingin tahu, ayo ikut, kata Bagus yang terus berjalan menuju parkiran.
Tak berapa lama, Bagus kemudian menghidupkan motornya. "Ayo naik," kata Bagus. Mendengar itu, rasa penasaran Mia makin besar. Tanpa ada rasa takut, Mia pun naik ke atas motor Bagus. "Memang kita mau kemana, Gus?" tanya Mia. "Ke rumahku," jawab Bagus yang mulai menjalankan motornya. Selama perjalanan, Mia mencoba mencairkan keadaan dengan mengajak Bagus mengobrol. Tapi, Bagus menjawab pertanyaan Mia hanya dengan anggukan kepala saja. "Gimana nih anak? Aku ajak ngobrol malah ngangguk aja," kata Mia dalam hati. Dan akhirnya Mia tiba di rumah Bagus. "Assalamualaikum," kata Bagus ketika akan memasuki rumahnya. "Waalaikumsalam," terdengar suara wanita dari dalam rumah menjawab salam Bagus. Tak berapa lama pintu rumah perlahan terbuka. Terlihat wanita parubaya menyambut Bagus. Tapi anehnya, wajah wanita itu agak pucat. "Dari mana saja kamu? Ibu sangat khawatir. Dia dari tadi bikin keributan di kamar kamu," kata wanita parubaya itu. "Ibu nggak bisa apa-apa. Ibu hanya duduk di ruang tamu saja. Kalau ada apa-apa, ibu bisa langsung keluar rumah," lanjut wanita itu. Yang ternyata wanita itu adalah ibunya Bagus. Bagus hanya menghela nafas panjang setelah mendengar cerita ibunya. Setelah mencium tangan ibunya, kemudian Bagus memperkenalkan Mia ke ibunya itu. "Ini Mia. Dia anak baru di sekolah Bagus. Pindahan dari Jakarta," kata Bagus. "Mia, kamu duduk dulu. Aku ambilkan minum ya. Kamu pasti haus kan?" lanjut Bagus. Mia menggelengkan kepalanya. "Nggak usah repot-repot, Gus," kata Mia. "Ngobrolnya di teras aja ya. Nggak apa-apa kan?" kata Bagus sambil merapikan posisi kursi yang ada di teras rumahnya. "Kamu jangan kemana-mana. Apapun yang terjadi, kamu tetap di teras ini," lanjut Bagus sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Rumah Bagus memang terbilang cukup asri. Terlihat beberapa pohon yang ditanam di sekitar rumahnya. "Lama banget Bagus ambil airnya," gerutu Mia dalam hati. Mia lalu melihat jam di tangannya. Ternyata sudah pukul 3 sore. Jadi Mia duduk sendiri di teras rumah Bagus itu hampir 1 jam. Karena bosan, Mia kemudian bangkit dari duduknya dan berjalan ke depan pagar rumah Bagus. Dia mengamati daerah sekitar rumah itu, dan ternyata Bagus gak punya tetangga. Di jalan ini memang banyak rumah kosong, tapi Mia gak nyangka kalau di kanan kiri rumah Bagus itu adalah rumah kosong juga. Dan sepertinya sudah lama ditinggal oleh penghuninya. Sayup mulai terdengar suara azan, pertanda hari mulai masuk waktu asar. Kemudian Mia berjalan mendekati teras rumah Bagus lagi. Tapi belum sempat Mia duduk, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumah Bagus. Suara itu terdengar agak serak, dan Mia bisa pastikan itu bukan suara Bagus. Suara itu lebih mirip suara seorang wanita, ibunya Bagus. "Astaga, kenapa ibunya Bagus?" tanya Mia dalam hati. Mendengar itu, Mia hanya terdiam. Jantungnya mulai berdetak dengan kencang. Apa yang terjadi di dalam rumah Bagus? Pertanyaan itu yang sekarang timbul di pikiran Mia. Sebenarnya, Mia ingin masuk ke dalam,
dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kali ini Mia bisa menahan rasa penasarannya. Suara teriakan dari dalam rumah itu terus terdengar sepanjang azan. Tapi anehnya, saat azan selesai, suara teriakan itu tak terdengar lagi. Dan suasana mendadak menjadi sunyi. Waktu berlalu, matahari sudah mulai condong ke arah barat. Tapi Bagus sama sekali belum nampak keluar rumah. Dan selama itu, Mia hanya seorang diri duduk di teras rumah Bagus. Gila nih anak, kok gak muncul-muncul? Kata Mia yang mulai hilang kesabaran. Gus, Bagus, kata Mia sembari mengetuk pintu rumah Bagus. Tapi, sama sekali gak ada jawaban dari dalam rumah. Sampai akhirnya Mia udah bener-bener gak tahan. Bagus, aku mau pulang. Terserah kamu mau ngapain di dalam. Ini udah sore. Lanjut Mia dengan sedikit berteriak. Tapi lagi-lagi, gak ada tanggapan sama sekali dari dalam rumah. Nih anak tidur kali. Ah, bodo amat lah, kata Mia dengan kesal, sambil mulai melangkah menuju pintu pagar. Sekali lagi Mia menatap ke arah rumah Bagus. Tapi tetap saja, gak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Sepi. Keadaan di situ benar-benar sunyi. Ditambah lagi suara pagar rumah Bagus yang membuat suasana horor semakin sempurna. Saat Mia mulai berjalan meninggalkan rumah Bagus, entah kenapa dari sudut matanya Mia menangkap seperti ada pergerakan di area jendela depan rumah itu. Sontak saja Mia menoleh ke arah pergerakan tadi. Tiba-tiba tirai di jendela rumah Bagus bergerak-gerak. Mia lalu mencoba memperhatikan lagi apa yang dia lihat. Dan benar saja, dari balik jendela itu muncul tangan pucat menempel di kaca. Tangan itu tampak melambai ke arah Mia. Melihat itu tentu saja Mia berlari secepat mungkin meninggalkan rumah Bagus. Lumayan jauh Mia berlari. Hingga akhirnya Mia mulai menjumpai keramaian. Ada bangkalan ojek, angkot, dan kendaraan lainnya yang sedang berlalu lalang. Dan tanpa pikir panjang lagi, Mia kemudian mendekati tukang ojek. Bang, ke Cicadas, kata Mia sambil terengah. Aduh, jauh Neng. Loh, kenapa kok kayak ketakutan gitu Neng? Tanya tukang ojek. Tanpa menjawab, Mia langsung naik ke jok belakang motor tukang ojek itu. Udah buruan bang, kata Mia. Singkat cerita, Mia sudah tiba di rumahnya. Seperti biasa, ibunya tampak sedikit marah karena Mia pulang telat. Tapi Mia gak hiraukan itu. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah mandi dan langsung tidur. Karena Mia gak mau mengingat kejadian tadi. Tangan pucat yang melambai tadi. Mungkin dengan tidur Mia bisa ngelupain semua yang dia alami. Mungkin. Keesokan harinya saat di sekolah, dengan agak berlari Mia melewati lorong menuju kelasnya. Tapi tiba-tiba Mia menghentikan langkahnya. Karena tepat di depan pintu kelasnya, Mia melihat seperti ada sosok yang sedang berdiri. Anehnya, meski matahari saat itu sangat terang, tapi sosok itu terlihat samar. Sosok itu tampak mengenakan baju khas noni Belanda, dengan rok yang agak mengembang. Rambutnya disanggul ke atas dan kepalanya miring ke kiri. Tapi mukanya sama sekali nggak kelihatan. Sosok itu mengangkat tangannya dan melambai ke arah Mia. Persis seperti kejadian di depan rumah Bagus. Kamu ngapain? Sudah telat malah diam di sini. Takut dihukum. Ayo sana cepat masuk kelas.
Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang Mia. Sontak saja Mia menoleh ke belakang. Dan ternyata itu adalah Pak Agus, guru BP. Dan setelah Mia menoleh ke depan lagi, sosok itu udah nggak ada. Karena melihat Mia seperti ketakutan, Pak Agus lalu mendekati Mia. "Kamu kenapa? Kalau kamu ngelihat sesuatu, abaikan saja. Tetap berdoa minta perlindungan kepada Tuhan," kata Pak Agus. Sesampainya di dalam kelas, Mia langsung menoleh ke arah bangku Bagus. Dan ternyata kosong. Bagus nggak sekolah hari itu. "Bagus kemana, Dam?" tanya Mia ke teman sebangkunya, Idam. "Nggak tahu, nggak masuk kali." "Emang kenapa? Kamu naksir?" tanya Idam sedikit menggoda Mia. "Naksir apaan? Enggak." "Dam, perasaanku kok nggak enak gini ya?" jawab Mia. "Lah, memangnya kenapa?" kata Idam. "Itu kenapa Idam sama Mia ngobrol terus?" tegur Bu Nurul, guru matematika yang sedang mengajar dalam kelas itu. Mendengar suara Bu Nurul, Mia dan Idam hanya menunduk saja. Bu Nurul lalu mendekati mereka dan meletakkan tangannya di atas bangku. Sontak Mia melihat ke arah tangan Bu Nurul. Tapi anehnya, tangan Bu Nurul sangat pucat. Persis seperti tangan yang melambai di jendela rumah Bagus. Mia lalu mendongak ke atas untuk lebih memastikannya lagi. Dan benar saja, itu mukanya Bu Nurul, tapi matanya putih semua. "Ya Tuhan," kata Mia dalam hati sambil kembali menundukkan kepalanya. Mia terlihat memejamkan matanya dan terus membaca doa yang dia bisa. Dengan harapan apapun itu yang merasuki badan Bu Nurul bisa cepat keluar. "Mia, Mia, kamu kenapa? Ibu lagi bicara sama kamu. Kamu malah menjamkan mata sambil komat kamit. Emangnya ibu setan?" kata Bu Nurul yang diikuti suara tawa murid yang lain. Singkat cerita, jam pelajaran sekolah sudah usai. Mia yang masih tampak penasaran tentang keberadaan Bagus mendekati Idam yang sudah berada di parkiran motor. "Dam, kamu tahu Bagus kemana?" tanya Mia. "Lah, masih aja tanyain Bagus. Dia nggak masuk, nggak ada keterangan juga," jawab Idam. "Kita ke rumah Bagus yuk," pinta Mia. "Hah? Memangnya kamu tahu rumah Bagus?" tanya Idam. "Tahu," jawab Mia. Mendengar jawaban Mia, Idam hanya memasang muka bingung. Sambil menyalakan motornya, Idam menyuruh Mia untuk naik. Kemudian mereka berangkat. "Aku selama sekolah di sini belum pernah tuh ke rumahnya si Bagus. Kamu malah duluan," kata Idam sambil terus memacu motornya. "Jujur Dam, awalnya aku penasaran ngeliat Bagus bicara sendiri. Kata si Nova sih, dia bisa ngeliat setan. Ya terus aku tanya langsung ke Bagus," kata Mia. "Kamu ngapain tanya yang begituan? Kata orang Sunda itu pamali tahu," kata Idam. "Nah, ini belok kanan Dam," kata Mia sembari menunjuk ke arah yang dia maksud. "Wah, ini kan perumahan." Tiba-tiba Idam gak ngelanjutin omongannya dan berhenti tepat di depan warung yang ada gak jauh dari situ. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam warung dan memesan minuman. Ini perumahan terkenal angker. Warga di sana sudah banyak yang pergi karena diteror oleh sosok kuntilanak, kata Idam lirih, sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. Sepertinya takut ceritanya didengar oleh sesuatu.
Emang kuntilanak itu seperti apa, Dam? Tanya Mia dengan polos. Terakhir kali ibu jalan-jalan ke sana, perumahan itu udah bener-bener kosong. Gak ada penghuninya. Gak tahu deh kalau sekarang. Sudah, jangan diperpanjang. Kata ibu pemilik warung, seolah tak ingin kami bercerita lagi tentang perumahan itu. Dam, emang seperti apa sih? Aku makin penasaran nih. Tanya Mia sedikit mendesak. Mia, yang namanya cerita itu kan kudu detail. Nah, detailnya gimana bentuk kunti itu nggak boleh dikasih tahu. Konon sih, kalau kamu dikasih tahu detailnya gimana, terus kamu bayangin, kunti itu bakal tinggal di rumah kamu. Jelas idam. Seseram apa sih, Dam? Tanya Mia lagi. Astaga Mia, kan aku udah bilang bentuk detailnya nggak boleh diceritain. Kamu mau kunti itu pindah ke rumahmu? Tanya idam. Mia hanya menggeleng kepalanya perlahan. Ayo Dam, mumpung masih sore, kata Mia. Lah, kamu masih mau lanjut ke rumah Bagus? Tanya idam. Kamu kan udah janji Dam mau nemenin aku ke rumah Bagus, jawab Mia. Idam segera menghabiskan minumannya. Setelah itu mereka berangkat menuju ke rumah Bagus. Selama perjalanan Idam bercerita kalau dulunya perumahan ini hampir terisi penuh. Banyak sekali orang yang menempati. Hingga muncul cerita mengenai kuntilanak itu. Sampai akhirnya warga perumahan itu pergi satu persatu. Hingga sesepi ini. Konon katanya kuntilanak itu akan tinggal di salah satu rumah korbannya. Dia akan meminta makan yang dia inginkan. Jika tidak dituruti kemauannya, maka nyawa keluarga korban akan terancam. Namun dia tidak akan menghabisi semua keluarga korban. Dia akan menyisakan satu, agar dia bisa berpindah melalui cerita detail tentang sosoknya. Nah, korban yang tinggal satu ini akan menceritakan ke yang lain bentuk detail kuntilanak itu. Dan saat itu juga kuntilanak itu akan pindah ke rumah orang yang mendengarkan ceritanya. Gimana? Aku belum paham, tanya Mia. Gini, misalkan aku ceritakan bentuk detail dari kuntilanak itu ke kamu. Terus kamu bayangin bentuknya gimana? Maka kuntilanak itu akan ikut kamu. Dan hanya kamu yang bisa melihatnya. Nanti kalau kamu cerita ke ibu kamu, maka ibu kamu juga bisa ngelihat kunti itu. Jelas idam. Setelah menjelaskan itu, tiba-tiba Idam menghentikan motornya. Kemudian putar balik. Dia lalu memacu motornya keluar dari perumahan itu secepat mungkin. Mia jadi tambah bingung. Ada apa sih, Dam? Tanya Mia. Tapi Idam gak ngejawab. Dia terus memacu motornya menjauh dari perumahan itu. Dirasa sudah cukup aman, Idam lalu menepi dan menghentikan motornya. Mia, liatin di leherku, di balik kerah jaket. Sekarang, perintah Idam. Mia segera menarik kerah jaket Idam. Dan benar saja, di balik kerah jaket Idam, Mia menemukan gumpalan rambut. Dan setelah diurai, rambut itu panjang sekali. Sepertinya itu bukan rambut manusia. Aduh Mia, ini gimana? Kata orang-orang kalau kejadiannya seperti ini, berarti kita udah diikutin. Kata Idam yang terlihat panik. Aku dan kamu udah ditandain, lanjut Idam. Ditandai gimana? Aku kan gak ngapa-ngapain, kata Mia membela diri. Udah gini aja, sekarang aku antar kamu pulang. Kita cari selamat aja, kata Idam. Mia hanya mengangguk mengikuti saran Idam. Singkat cerita, sampailah Mia di rumahnya. Dan sebelum pergi, Idam sempat berpesan. Kalau sesuai prediksiku, besok Bagus akan datang nemuin kamu.
Tapi aku mohon kamu jangan ikuti rasa penasaran kamu. Kalau Bagus cerita apapun, kamu tutup telinga aja. Pokoknya kamu jangan sampai tahu wujud detailnya seperti apa. Udah gitu aja. Kata Idam kemudian pergi meninggalkan rumah Mia. Malam pun tiba. Mulai dari makan, belajar, hingga akan tidur, Mia terus teringat kata-kata Idam. Sepertinya Mia mulai merasa ada yang salah dengan rasa penasarannya. Terus gimana kalau kata-kata Idam benar? Kata Mia dalam hati. Mia kemudian membaringkan badannya. Dia masih terus teringat kata-kata Idam. Sampai akhirnya Mia tertidur. Pagi harinya saat Mia membuka mata, ibunya terlihat sudah ada di situ. Sambil membuka korden kamar Mia. Syukurlah anak ibu udah bangun. Kamu baik-baik aja kan? Kata ibu Mia sambil tersenyum. Loh, memangnya ada apa bu? Tanya Mia. Ibu Mia kemudian membelai rambut anaknya itu dan menyuruh Mia untuk berdoa sebelum memulai hari. Memang orang tua Mia adalah orang yang taat beragama. Mia dibesarkan dalam keluarga yang taat akan aturan Tuhan. Tapi namanya juga anak muda, kebanyakan sering lalai dalam beribadah. Semalam kamu berteriak-teriak seperti ketakutan. Ayah dan ibu juga adik kamu sampai terbangun, kata ibu Mia. Setelah diberi minum yang sudah dikasih doa sama bapak, baru kamu tenang. Lanjutnya. Gak apa-apa bu, Mia juga gak ingat mimpi apa semalam, jawab Mia. Sebenarnya Mia ingin menceritakan semuanya, tapi entah kenapa Mia gak tega membuat orang tuanya kepikiran. Saat Mia akan berangkat sekolah, seperti biasa Mia mencium tangan ibunya itu. Tapi entah kenapa pagi itu Mia gak ingin melepas tangan ibunya. Ada apa Mia? Tanya ibunya. Sepertinya ibunya tahu kalau Mia sedang gak baik-baik saja saat itu. Gak apa-apa bu, jawab Mia. Sebentar ya nak, kata ibu Mia sembari masuk ke dalam rumah. Dan tak lama dia keluar lagi. Bismillah ya nak, lanjutnya sambil memberikan sebotol air putih yang tampaknya itu bukan air biasa. Mia berangkat ya bu, Assalamualaikum, kata Mia sambil menoleh ke arah ibunya itu. Sekilas dia melihat wajah ibunya seperti ada rasa cemas. Setibanya di sekolah, Mia langsung menuju kelasnya. Saat itu adalah jam pelajaran olahraga, jadi kelas Mia sangat sepi. Teman-teman sekelas Mia sudah berada di lapangan. Mia mulai mendekati bangkunya dan meletakkan tas yang dia bawa. Tapi tiba-tiba, ada yang menepuk pundaknya. Sontak Mia kaget dan berbalik. Benar saja, persis di depan Mia sekarang sudah berdiri sosok laki-laki. Ya, itu Bagus. Mia bingung saat itu. Sejak kapan Bagus ada di kelasnya? Sebenarnya Mia pengen lari. Tapi setelah memandang wajah Bagus yang terlihat sangat sedih, Mia jadi kasihan. Siapa kamu? Kamu Bagus apa bukan? Kenapa kamu tiba-tiba ada di belakangku? Tanya Mia. Ini aku, Bagus. Tadi kepalaku terasa berat, makanya aku tiduran. Terus kebangun karena dengar suara orang datang. Aku kira itu Pak Johan. Nggak taunya kamu. Jelas Bagus. Kamu kemana kemarin? Tanya Mia. Aku sakit. Ibuku juga. Jadi nggak ada yang bisa ke sekolah untuk kasih kabar. Aku sakit karena... Bagus gak melanjutkan kata-katanya. Karena apa? Tanya Mia.
Mia gak ngerasa kalau pertanyaan itulah yang akan dia sesali sepanjang hidupnya. Karena makhluk itu gak mau terima apapun yang aku sajikan, kata Bagus lirih sambil membuka bajunya. Ngapain kamu, Gus? Aku teriak nih, ancam Mia. Aku cuma mau kasih tahu kamu sesuatu, kata Bagus sambil terus membuka bajunya. Mia kaget bukan main setelah melihat ada 5 garis panjang di dada Bagus, seperti bekas cakaran binatang buas. Kamu kenapa? Kata Mia makin penasaran. Makhluk itu melukai aku dan ibuku, Mia, jawab Bagus. Makhluk apa? Macan? Serigala? Apa? Tanya Mia lagi. Kemudian Bagus menundukkan kepalanya sambil berkata pelan, yang sama sekali Mia nggak bisa dengar. Dan tiba-tiba Bagus mengangkat kepalanya lagi lalu bicara. Makhluk wanita itu berambut panjang hingga lutut. Matanya berwarna putih agak runcing di sampingnya. Telinga sebelah kirinya runcing dan sebelah kanannya nggak ada. Hidung dan mulutnya mengeluarkan darah. Dan ini Mia yang terakhir. Tangan sebelah kirinya itu. Tiba-tiba suara bel berbunyi. Sontak Mia tersadar dan segera berlari keluar kelas. Sedangkan Bagus terlihat kesal sambil memukul meja. Mungkin karena misinya belum tercapai. Hampir saja, kata Mia sambil terus berlari menuju lapangan. Di lapangan, terlihat teman sekelas Mia sudah berbaris. Dan Mia langsung mengambil posisi di sebelah Idam. Awalnya Idam gak ngerti, tapi setelah Mia menceritakan apa yang dialami di kelas, Idam jadi terkejut. Terus, kamu tahu semuanya, Mia? Tanya Idam. Enggak, Bagus berhenti karena bel masuk tadi. Tepat saat dia menceritakan ciri-ciri terakhirnya, jawab Mia. Sekarang Bagus di mana? Tanya Idam. Enggak tahu, jawab Mia. Kemudian mereka mulai memperhatikan setiap barisan untuk mencari keberadaan Bagus. Bagus berbaris di barisan paling belakang. Mia dan Idam pun menoleh ke arah Bagus. Tapi tak disangka Bagus juga memandang ke arah mereka berdua dengan tatapan yang kosong. Mulut Bagus tiba-tiba bergerak seperti hendak menyampaikan sesuatu. Dan bodohnya, Mia dan Idam malah mencoba membaca gerakan bibir Bagus. Menyadari itu mereka berdua langsung membuang muka. Ngomong apaan tuh anak? Untung aja aku nggak tahu, kata Idam sambil menoleh ke arah Mia. Mia hanya menunduk tak bergerak, sambil tersenyum kecil. Mia, kamu baik-baik aja kan? Tanya Idam. Mia terus menunduk kemudian berkata pelan. Aku tahu. Oke teman-teman, sampai di sini ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe agar gak ketinggalan sama cerita yang lain. Terima kasih.